Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 13 ya. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 gitu ya. Sehingga kalau kita bisa tuliskan itu bahwa S itu anggotanya adalah, ya karena bilangan asli berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10 berarti hanya sampai 9. Kemudian A itu adalah himpunan bilangan semua X yang mana X-nya kurang dari 10 dan X bilangan prima ya. X bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7 ya, karena kurang dari 10. Kemudian B itu himpunan semua X di mana X-nya faktor dari 8. Faktor dari 8 berarti 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8. Nah, ini adalah himpunan dari S, A, dan B. Nah, baik, kemudian yang pertama di sini A irisan B. A irisan B. A irisan B itu berarti yang sama-sama menjadi anggota A maupun anggota B. Berarti di sini yang sama adalah 2, kemudian ya hanya 2 ya. A irisan B-nya 2. Kemudian yang kedua itu A kurangi B. A dikurangi B artinya anggota yang ada di A jika sama dengan anggota yang ada di B maka itu dihilangkan. Jadi A dikurangi B artinya anggota yang A itu ada yang sama dengan B, maka yang ada di A itu dihilangkan. Jadi tinggal, karena yang sama itu adalah angka 2, maka tinggal 3, kemudian 5, kemudian 7. Nah, ini A dikurangi B. Kemudian yang ketiga A gabungan B. Ya, namanya gabungan berarti semua digabung. Yang sama tulis 1 kali ya. 1, kemudian 2, 3, 4, kemudian 5, 7, 8. Nah, kemudian yang keempat itu komplement ya. Jadi A gabungan B tapi dikomplement. Apa artinya komplement? Komplement itu yang bukan anggota. Ya, jadi yang bukan anggota A gabungan B. Jadi yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 berarti 6, kemudian 9 ya, 9 yang bukan anggota dari A gabungan B. Berarti ini salah. A gabungan B ini juga salah. Ini benar, kemudian 3, 5, 7 juga benar ya. Jadi 1 dan 2. 1 dan 2. Baik, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi nomor 14 ya. Diketahui fungsi X ya, fungsi F atau fx, fungsi F maksudnya fungsi F ya, di mana fx sama dengan A
X ditambah B. Jika diketahui di Fx-nya itu adalah AX ditambah B. Nah, diketahui F negatif 2 itu sama dengan 3. Artinya X-nya diganti negatif 2, berarti A kali negatif 2, berarti negatif 2A ditambah B, ini sama dengan 3. Kemudian F6 itu sama dengan 7. Ini berarti bahwa 6A ditambah B sama dengan 7. Jadi X-nya diganti angka 6. Kalau ini saya kurangkan begitu, maka ini menjadi negatif 8A. Ini B-nya hilang. 3 kurangi 4 itu negatif 3 kurangi 7 itu negatif 4. Berarti A sama dengan setengah. Oke. Karena A sama dengan setengah, maka dari 6A ya, kita pilih salah satu di 6A ditambah B sama dengan 7, maka 6 dikali setengah ditambah B sama dengan 7. Ini 3 ditambah B sama dengan 7, maka B sama dengan 7 kurangi 3 sama dengan 4. Sehingga diperoleh ya, Fx-nya itu sama dengan A-nya diganti setengah X, B-nya diganti 4 ya, berarti tambah 4. Nah, jadi yang ditanyakan adalah F negatif 10. Berarti setengah dikali negatif 10 ditambah 4, yaitu negatif 5 ditambah 4, berarti sama dengan negatif 1. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Ya, seperti itu. Saya kira cukup mudah ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 15. Ini masih fungsi lagi. Jadi hampir sama dengan tadi ya, bahwa Fx diketahui AX ditambah B ya. Diketahui juga F3 sama dengan negatif 27. Artinya bahwa 3 kali A ditambah B sama dengan negatif 27. Kemudian diketahui juga F negatif 5 ya, itu sama dengan negatif 3. Artinya negatif 5 kalikan A ditambah B sama dengan negatif 3. Nah, ini kalau kita kurangkan, ini 3A kurangi negatif 5 berarti 8A. Ini habis. Negatif 27 dikurangi negatif 3 berarti negatif 27 tambah 3 berarti negatif 24. Sehingga A ketemu negatif 3. A-nya negatif 3, di sini A-nya 3 berarti salah. Kalau nomor 1 salah, ini yang ada angka satunya pasti salah gitu ya. Nah, karena di sini C dan D ada 2, maka nomor 2 pasti benar. Nah, B-nya ketemu negatif 18. Nah, kita tinggal cari nomor 3 dan atau nomor 4. Nah, caranya bagaimana? Nah, karena A min 3, B-nya min 18 ya. Jadi B-nya sama dengan min 18, maka nomor 3 Fx kan sama dengan AX ditambah B. Nah, Fx A-nya tadi negatif 3 berarti negatif 3x. B-nya negatif 18 berarti dikurangi 18. Nah, ini sama, berarti ini betul. Berarti yang betul adalah 2 dan
Nah, untuk mengecek nomor 4 apakah benar-benar salah, nah, kita cari ya. F min 2 berarti ini diganti, X-nya diganti min 2 berarti min 3 dikali negatif 2 dikurangi 18. Ini sama dengan 6 kurangi 18 sama dengan negatif 12. Nah ini negatif 24 berarti salah ya. Saya kira seperti itu ya. Lanjut nomor 16. Nah, perhatikan gambar, diberikan pernyataan sebagai berikut. Gradien garis K. Nah, gradien garis K nomor 1. Gradien garis K itu negatif. Nah, K itu ini negatif 3 per berapa? 4 ya, negatif 3 per 4 berarti ini betul. Kemudian gradien garis H ya, karena ini tegak lurus ya, jadi H tegak lurus K, maka tentunya gradien garis H itu sama dengan negatif 1/, gradien garis K, atau gradien garis H dikalikan gradien garis K sama dengan negatif 1 ya. Nah, sehingga di sini bisa kita cari gradien garis H sama dengan negatif 1/, min 3/4, atau sama dengan ini kan negatif 1 dibagi negatif 3/4 kan begitu. Nah ini bisa dikali balik, negatif 1 dikali negatif 4/3, jadi sama dengan berapa? 4/3. Ya. Maaf ya, batuk. Jadi ini salah. Nah sebenarnya kita lihat dari sini, karena nomor 1 ini benar ya, pasti yang benar itu ini, kalau tidak A ya B ya, nomor 2 pasti salah kan itu. Kan kita tinggal cari yang yang 3 dan 4. Oke. Kita cari yang nomor 3. Nah, nomor 3. Ya, cara smart itu ya. Gradien persamaan garis K. Itu kita lihat di sini. Ini yang memotong sumbu Y ini di 3. 3 itu kita kalikan dengan X-nya. Nah, menjadi 3X. Kemudian yang 4 ini kita kalikan dengan Y. Nah, jadi tambah 4Y sama dengan yang ini dikalikan 3 kali 4 berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Ini positif, yang ini negatif, berarti ini salah. Berarti yang betul adalah yang 4. Nah, ini ya. Jadi yang 4 berarti 1 dan 4. Nah, B. Gitu. Atau bisa juga kalau ingin ngecek, mencari yang nomor 4, gradien garis H. Karena H itu tegak lurus dengan K, ya, maka gradien persamaan garis H itu ini dibalik, ya, 3-nya di belakang, 4-nya di depan. Jadi 4X, di sini 3Y. Nah, karena ini positif, ya, maka salah satu harus berubah tanda. Nah, jadi ini dikurangi. Nah, sama dengan, karena ini melalui
melalui 0, min 3. Nah, berarti 4 kali 0 dikurangi 3 kali min 3. Jadi 4x kurangi 3y sama dengan ini 9. Nah, betul ya. Mengapa ini dibalik? Karena memang gradien garis yang lurus itu berkebalikan, ya, berkebalikan dan tandanya berbeda. Oke, lanjut ya, nomor 17. Amir membeli 3 buah buku. Amir membeli 3 buah buku dan 2 buah pensil. Dan 2 buah pensil itu harganya Rp26.100. Sedangkan Parmin di toko yang sama membeli 5 buah buku tulis, 5 buah buku tulis dan 3 pensil dengan harga Rp42.400. Nah, jika Agus ingin membeli 6 buku tulis dan 5 pensil di toko tersebut, maka jumlah uang yang harus dibayarkan adalah, nah ini kita akan mencarinya dengan menggunakan substitusi atau eliminasi, gitu ya. Karena karena ini merupakan SPLDV. Nah, untuk ini kita gunakan eliminasi, berarti kita akan mengeliminasi P, maka harus kita samakan, berarti dikalikan 3, ini kalikan 2, sehingga 9B ditambah 6P sama dengan, ya, kalikan 3, ya, 26.100 kalikan 3 itu sama dengan 78.300. Kemudian yang ini yang bawah kalikan 2 berarti 10B ditambah 6P itu dikalikan 2 berarti 84.800. Nah, kemudian kita kurangkan, ini negatif B sama dengan, ini kita kurangkan berarti negatif 6.500. Berarti B sama dengan 6.500. Satu buah buku harganya 6.500. Oke, kemudian kita akan mencari harga satu buah pensil. Oke, ya, jadi kita pilih dari 3B ditambah 2P sama dengan 26.100 dan B-nya itu sama dengan 6.500, maka 3 dikali 6.500 ditambah 2P sama dengan 26.100, ya. Nah, kita kalikan 6.500 dikali 3 itu hasilnya 19.500, ya. Ditambah 2P sama dengan 26.100. Jadi 2P sama dengan, ini dikurangi 26.100 dikurangi 19.500 itu hasilnya 6.600, ya. 6.600. Jadi P-nya sama dengan, ini dibagi 2 berarti 3.300. Nah, kita sudah menemukan harga satu buah buku dan harga satu buah pensil.
Maka ya, ada jadi harga 6 buku dan 5 pensil itu sama dengan 6 dikalikan harga bukunya 6.500 ditambah 5 dikali 3.300 ya, jadi sama dengan 6.500 dikalikan 6 itu hasilnya 39.000 rupiah ditambah 5 dikali 3.300 yaitu 16.500 ya. Jadi hasilnya 55.500 ya, ini. Jadi harga 6 buku tulis dan 5 pensil itu adalah 55.500. Jadi jawabannya adalah B. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya. Oke, persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 5x tambah c sama dengan 0 memiliki diskriminan 49. Ya, jadi 2x kuadrat ditambah 5x ditambah c sama dengan 0 itu diskriminannya sama dengan 49. Artinya bahwa b kuadrat min 4ac sama dengan 49. Sehingga diperoleh ya, karena ini b-nya ya, ini b, ini a, sehingga b kuadrat berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali a-nya 2 kali c sama dengan 49. Ini 25 dikurangi 8c sama dengan 49. Min 8c sama dengan 49 dikurangi 25 yaitu 24. Jadi c nya sama dengan 24 bagi negatif 8 yaitu negatif 3. C nya negatif 3. Ini berarti betul. Kalau betul maka kita akan cari 2 atau 3 ya, karena ini betul gitu ya. Kita cari 2 atau 3. Salah satu akarnya adalah setengah. Nah, jadi ini a-nya ketemu ya, satu maksud saya, 1. Nah, sekarang kita cari yang 2. Salah satu akarnya ya. Dari 2x kuadrat ditambah 5x ya, c-nya itu negatif 3 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan 2x, ini kita 2x akan jadi x kuadrat kalikan x kuadrat. Nah, kemudian negatif 3 itu 1 kali negatif 3 atau negatif 1 kali 3 ya. Kalau di sini misalkan ini negatif 1, di sini 3, berarti 2x kali 3 6x kurangi 1x 5x, betul ya. Ya, jadi ini maka ini 2x min 1 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Maka ini 2x sama dengan 1, maka x nya sama dengan setengah. Ini x-nya sama dengan negatif 3. Salah satu akarnya adalah setengah ya. Ya, ini ada, berarti ini betul. Berarti nomor 1 dan 2. Nah.
Oke, saya kira seperti itu ya. Jadi X1 nya itu setengah, X2 nya negatif 3. Sehingga kalau sudah ketemu, untuk mengecek yang nomor 3 tinggal memasukkan aja X1 ya. Jadi ini X1, ini X2 begitu ya. Karena X1 lebih besar X2 berarti ya betul nih ya. Setengah dengan negatif 3 itu lebih besar setengah. Nah, tinggal memasukkan saja, maka nomor 3 dan 4 itu berarti salah. Atau kalau mungkin penasaran, kita cek saja ya. Nomor 3, X1 ditambah 2X2 berarti X1 nya setengah ditambah 2 dikali negatif 3 ya, berarti setengah dikurangi 6 berarti sama dengan negatif 5 setengah. Nah, jadi ini karena 2 berarti salah. Nah, nomor 4, X1 dikali X2 ya, setengah dikali negatif 3 berarti sama dengan negatif 3/2. Di sini 3 berarti salah ya, jadi yang betul adalah 1 dan 2. Kita lanjut lagi soal nomor 19, masih fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 45. Maka yang pertama titik potong ya, titik potong dengan sumbu x itu jika y-nya atau fx-nya sama dengan 0 ya, sehingga x kuadrat ditambah 4x dikurangi 45 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan x, di sini x, ini 9 dan 5, 9 kali negatif 5 atau negatif 9 kali 5. Nah, yang kalau dijumlahkan 4 berarti 9-nya yang positif, kemudian 5-nya yang negatif gitu, sama dengan 0. Jadi di sini x-nya sama dengan negatif 9, di sini x sama dengan 5. Sehingga titik potongnya itu negatif 9,0 dan 5,0. Nah, ini 5,0 dan negatif 9,0 itu berarti kalau tidak C ya D. Nah, sekarang tinggal yang titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu terjadi jika x-nya sama dengan 0. Berarti f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 45 berarti sama dengan negatif 45. Maka titik potongnya adalah 0, negatif 45. Jadi yang betul adalah C. Itu nomor 19. Kita lanjut lagi soal nomor 20. Nah, perhatikan gambar berikut. Besar pelurus sudut KLN. Pelurus sudut KLN. KLN ini berarti pelurus yang dicari itu adalah ini, sudut MLN. Oke. Nah, sudut KLN ditambah sudut MLN itu kan 180. Artinya
3x ditambah 15 ditambah 2x tambah 10 sama dengan 180. Ini 5x ditambah 25 sama dengan 180. 5x sama dengan, ini dikurangi 25 berarti 155. Jadi x nya sama dengan 31. Karena x nya 31, jadi pelurus sudut KLN sama dengan sudut MLN, atau sama dengan 2x ditambah 10. Nah, 2 dikali 31 ditambah 10. Ini 62 tambah 10 sama dengan 72. Jadi jawabannya adalah B. Oke, di partai yang ketiga saya kira sampai nomor 20 dulu biar waktunya tidak terlalu lama. Tentunya silahkan tunggu untuk video berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.